wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Sahalah Berkah Safar Official. Kali ini kita akan mereview bis artisnya PO Sahalah, Ratu Sima. Seperti apa sih armada Ratu Sima ini? Biar lebih jelas, kita akan memanggil salah satu kru Ratu Sima untuk kita tanya jawab mengenai bis Ratu Sima ini. Oke, kita sudah berada di dalam bis Ratu Sima dan bersama kru, salah satu kru Ratu Sima. Bisa memperkenalkan diri, Pak? Ya, nama saya Mas Ava dari Pemalang. Saya ikut Sahalah udah cukup lama di sini, sejak berdirinya sampai sekarang. Untuk suka dukanya di bis itu gimana, Pak? Ya, untuk suka dukanya, namanya juga kita masih merintis. Kita kadang-kadang dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini PPKM, ya mungkin kan penumpang masih takut untuk bepergian, untuk kesana kemari karena ada rasa takut. Ya mungkin penumpang saat ini masih berkurang. Tapi untuk kedepannya saya yakin ya untuk kita punya prospek bahwa Sahalah dengan manajemen dan sistem pelayanan, fasilitas yang ada di sini mungkin untuk kedepannya bisa lebih bagus dan bisa lebih terkenal di kalangan masyarakat luas. Kenapa bis Ratu Sima itu bisa terkenal ya di kalangan bismania atau istilahnya mania-mania yang ada di Muria Raya, Jakarta dan sekitarnya terutama? Oke, untuk itu karena untuk Ratu Sima ini mungkin penampilannya dengan armada yang lain itu agak berbeda. Perbedaannya satu untuk kostuman lampu dan strobo itu memang saya membedakan dengan bis-bis yang ada di sini. Seperti strobo kita pakainya strobo semuanya strobo, enggak strobo kayak model apa yang dipasang di bis-bis lain. Kita pakainya strobo PJR yang putarannya dan kedipan dan channelnya itu kita juga pakai channel 10 channel. Jadi kita istilahnya beda lah. Untuk kostuman lampu pun juga kita bedakan. Mungkin kita yang pertama kali di Muria yang pasang kostuman lampu. Jadi ya kita berusaha untuk tampil unik. Dan keduanya kita sebagai kru sama mania pun kita juga ramah, juga saling bisa menghibur. Kadang-kadang kita minta mania minta begini kita turutin, kita minta lampu apa kita bisa memberi pada mereka istilahnya biar mereka puas gitu. Jadi antara mania dan kru itu ada rasa saling mendukung gitu ya. Oke, gitu. Untuk headlamp sendiri itu kan lampunya kan sudah di custom. Itu customnya di mana, Pak? Kira-kira? Itu untuk pengasteman lampu itu kita ngambil customer lampu di Jakarta, dan untuk di Jepara sendiri saya juga belum ada istilahnya yang mengastem itu, makanya kita ngambil dari Jakarta. Untuk prosesnya, Kalau untuk prosesnya itu cukup rumit sebenarnya karena nggak butuh waktu 1 jam 2 jam dari mulai sampai ke finishing. Itu diperlukan waktu hampir 8 sampai 10 jam karena kesulitannya di proses pembongkaran awal, dan kedua nanti di penyileran itu butuh waktu agar siler itu kering. Jadi kita prosesnya itu cukup rumit sebenarnya untuk hasil yang maksimal ya sekitar 10 sampai 8 jam. itu kira-kira pas waktu di Jakarta bisnya itu di pas posisi perpal apa memang di custom pagi sorenya sudah jadi? Untuk pemasangan itu kita kadang-kadang ngambil waktunya tuh pada waktu di saat kita pemberangkatan dari sana pagi, kita datang sore. Jadi istilahnya ada kesempatan waktu untuk 1 hari ya? 1 malam. Kita bisa pasang lampu itu. Kalau untuk pemasangan waktu cepat bisa, tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Nanti ada kekurangannya di pemasangan sealer, itu
itu bisa-bisa nggak maksimal, akhirnya pada saat hujan itu ada kebocoran. Untuk lampu sendiri ini dari kru apa ada support dari pihak lain, misalnya dari Mania atau gimana? Alhamdulillah untuk Ratu Sima ini kalau masalah lampu, customan dan aksesoris itu memang dari pihak Mania, dan kita pun juga bekerja sama. Kita juga harus mengimbangi, misalkan kita masalah modal kita 50-50 atau gimana, itu tetap kita. Kalau kita ngandalkan Mania aja juga kita kasihan, untuk kita sendiri pun juga terasa berat. Jadi kita saling mendukung dan saling membantu gimana bisa terbentuk sebuah armada yang cantik dengan aksesoris-aksesoris yang sekarang ini kita terpasang. Jadi biar Mania juga memiliki rasa saling memiliki. Betul. Untuk Mania sendiri juga merasa memiliki, oh itulah bisku Ratu Sima, dan ada kebanggaan tersendiri di kalangan Mania itu. Untuk interior dalam sekarang, kalau untuk interior dalam kan di Ratu Sima untuk seatnya itu kan udah beda dari yang lainnya. Oke. Untuk Reckless kita memang berusaha berbeda dengan yang lain karena kita mengikuti permintaan pasar dan kenyamanan konsumen. Dari pihak manajemen sendiri berusaha untuk memberikan kenyamanan, untuk kedepannya pun semua armada nanti dibikin seperti ini. Jadi penumpang itu bisa terasa nyaman, bisa istirahat dalam perjalanan itu bisa lebih nyaman lah gitu loh. Untuk istilahnya apa ya, dari penumpang sendiri, kesan-kesan dari penumpang, Bapak kan sebagai co-driver kan pasti dapat kesan-kesan dari penumpang, kok beda Reckless-nya itu kayak gimana? Ya, untuk kenyamanan Reckless itu rata-rata penumpang merasa nyaman karena apa, kakinya mereka itu nggak ngegantung ya, bisa langsung seperti tiduran di sofa, jadi nggak ada menggantung, jadi nggak terasa capek, nggak terasa pegel, dan untuk seatnya pun juga agak panjang, jadi ya terasa nyaman lah. Untuk Ratu Sima sendiri kan ini konsepnya agak berbeda ya dari yang lainnya, untuk masalah modifikasi custom lampu atau dan lain sebagainya. Itu apakah memang strategi dari istilahnya kru manajemen untuk menarik penumpang atau gimana, Pak? Oke. Untuk masalah itu variasi apapun warna ya, itu dari pihak manajemen pun udah membedakan. Memang dibikin salah itu berwarna-warni. Memang itu juga tujuannya untuk menarik penumpang biar kesannya itu bisnya beda lah dengan yang lain. Istilahnya ada warna hijau, ada warna merah, kuning. Nah, untuk secara terkhusus untuk Ratu Sima ini memang saya juga berusaha mengimbangi perusahaan dengan mempercantik lah dengan strobo, dengan pakaian kostum, dengan variasi aksesoris-aksesoris yang ada di sini. Tujuannya juga agar bisa menarik konsumen biar tertarik kepada kita dan pasti penasaran dan untuk mencoba. Nah, di saat dia mencoba, kita imbangi dengan suatu pelayanan yang maksimal, seperti keramah tamahan, kebersihan, dan pelayanan pembawaan armada yang bagus biar penumpangnya terasa nyaman. Oke, terima kasih untuk wawancaranya kali ini. Kebetulan di sini ada salah satu dari Mania Ratu Sima yang ikut di armada ini. Kita akan mewawancarai, tanya-tanya seputar kenapa sih kok dia suka dengan bis Ratu Sima ini sendiri. Oke teman-teman, kita sekarang sudah bersama salah satu Mania ya, Mania Ratu Sima. Perkenalan dulu Mbak, namanya siapa? Nama saya Amelia. Amelia. Alasannya untuk suka sama bis Ratu Sima itu apa sebenarnya? Ya emang karena apa ya, dilihat dari beda dari yang lain gitu. Untuk masalah lampu. Untuk masalah variasi lampu, kok kayak lebih menawan sendiri gitu kalau dipandang gitu, enak banget. Terus masalah krunya itu juga ramah banget sama Mania, sering menyapa juga. Oh, untuk Mbaknya sendiri pernah ikut naik bis Ratu Sima, maksudnya
jalan-jalan lah istilah seperti itu. Pernah Mas. Untuk kenyamanan gimana? Nyaman, sangat nyaman, bahkan beda dari yang lain karena ini dari segi leg restnya beda sendiri. Untuk kakinya misalnya duduk kan udah berbeda ya. Iya, sangat benar-benar berbeda. Kayak ini kalau yang lain kan leg restnya cuma kaki biasa. Kalau ini tuh seperti kita duduk di rumah kayak udah nyaman di sofa gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Amelia yang sudah menyempatkan diri untuk direview di channel ini. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kami dapat menyajikan konten-konten menarik seputar PO Sahalah lainnya.